Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya channel Raya Tani. Apa kabar? Selamat sehat dan diberkahi rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan meduri. Baik, di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai step cara perawatan kelapa sawit biar tumbuh subur dan maksimal. Ya, di sini saya mau berbagi informasi mengenai atau menurut pribadi saya atau kemampuan saya dalam perawatan kelapa sawit TBM. Buat sahabat-sahabat yang baru merintis, semoga tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Ya, semoga sukses segala urusannya. Buat sahabat-sahabat yang sudah lama berkebun sawit, semoga hasilnya tetap melimpah. Amin. Ya, baik, langsung saja ya teman-teman. Step cara perawatan kelapa sawit biar tumbuh subur dan maksimal. Yang pertama, ya mungkin sahabat-sahabat tentunya ingin sawitnya tumbuh subur dan maksimal. Ya, yang pertama kita harus memilih bibit yang bagus tentunya supaya kedepannya nanti kita bisa tidak rugi waktu kita, rugi tenaga kita dan biaya kita untuk mengurus atau merawat kebun kelapa sawit teman-teman. Jadi intinya kita harus memilih bibit yang bagus, bukan yang tidak bagus yang seperti orang jual di online yang di Lazada itu itu tidak tahu asal usul dari mana yang tidak jelas Tentu kita harus memilih bibit yang pasti unggul yang datang dari balai PPKS teman-teman untuk kedepannya nanti kita tidak rugi waktu kita dan biaya kita untuk merawat kebun kelapa sawit teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita memilih bibit yang pasti unggul yang berkualitas teman-teman. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebersihan ini saya berkali-kali untuk berbagi edukasi dalam perawatan kelapa sawit itu teman-teman harus konsisten untuk merawat kebun kelapa sawit teman-teman dengan membersih piringan kelapa sawit teman-teman dengan yang bersih tidak ada sahabat lagi yang lebih tinggi daripada tanaman kelapa sawit teman-teman. Tetapi jangan terlalu bersih juga teman-teman, karena tidak bagus untuk kesuburan tanaman kelapa sawit Bapak Ibu Jadi buat teman-teman yang mau membersihkan piringan kelapa sawit biar terjaga dengan kesuburannya apalagi tanaman ini juga membutuhkan sumber air juga teman-teman Nah, di sini kawan-kawan, di lahan saya ini di atas gunung Jadi pengambilan air atau unsur air pada tanaman kelapa sawit ini itu sangat membutuhkan sumber air yang lebih banyak lagi karena lahannya gunung. Jadi buat teman-teman punya saya ini masih ada rumput-rumputnya, gulma-gulmanya di sekeliling bonggol batang kelapa sawit ini masih ada rumput-rumputnya sengaja kalau terlalu bersih itu tidak bagus, itu bisa kerdil, kurus, kuning karena apalagi sekarang panas kemarau jadi sangat baguslah seperti ini untuk menjaga kestabilan kesuburan tanaman kelapa sawit biar
ya, sumber airnya tetap terjaga atau kelembapannya terjaga di musim kemarau ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya ya teman-teman, untuk selanjutnya rutin untuk memberi nutrisi pada tanaman kelapa sawit kawan-kawan yang tepat waktu, tepat dosis, tepat takarannya ya. Ya, rutin itu bukan tiap hari atau bukan tiap bulan ya teman-teman, bukan ya. Ya, kalau bisa ya teman-teman, kita memberi pupuk itu setahunya 3 atau 4 kali dalam setahun. Ya, kita sesuai dengan takarannya, tepat dosis ya, supaya kestabilan pertumbuhan kelapa sawit itu tetap subur dan maksimal. Jadi begitu ya teman-teman, setiap cara perawatan kelapa sawit biar tumbuh subur dan maksimal. Yang selanjutnya ya teman-teman, ya kalau mau sawitnya tumbuh subur dan cepat besar tinggi ya, jangan menanam sawit di bawah pohon ya, seperti karet ya, tengkawang, jengkol ya. Nah, itu bisa berefek pada tanaman kelapa sawit juga ya. Ya, kalau tanaman itu rimbun oleh pohon-pohon yang lain, jadi pertumbuhan kelapa sawit teman-teman itu bisa menjadi lambat pertumbuhannya, perkembangannya. Jadi tanaman ini juga butuh untuk tesis juga ya teman-teman, sinar matahari juga ya, atau nutrisi sinar matahari juga ya. Ya, tapi kalau mau sawitnya cepat subur, usahakan ya kalau ada tanaman yang melindungi tanaman kelapa sawit teman-teman, yang seperti karet, jengkol, tengkawang, itu bisa ditebang ya, biar pertumbuhannya tetap bagus dan maksimal dan jos ya teman-teman ya. Nah, ini tanaman kelapa sawit saya ini ya, jenis bibit marihat ya kawan-kawan. Ini jarak tanam 8x9 ya. Saya lupa tadi ya membahas ya jenis bibit saya ini marihat ya. Jarak tanamnya 8x9 ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Yang selanjutnya ya teman-teman, ya pupuk alternatif atau pupuk keandalan saya untuk pemupukan kelapa sawit yang saya gunakan selama ini ya, pupuk NPK Mutiara nomor 19 ya, dicampur dengan pupuk alternatif seperti Ajinomoto ya, dicampur ya dengan dosis 1 genggam urea ya, 3 sendok Ajinomoto ya dosisnya, lalu dicampur dengan sistem dikocor ya teman-teman. Cara aplikasinya sistem kocor ya, dicampur dengan Ajinomoto sama NPK Mutiara 19 ya. Inilah hasilnya yang hijau, daunnya pekat ya. Ini jenis bibit marihat ya kawan-kawan. Jadi begitu ya teman-teman, tips cara perawatan kelapa sawit. Yang pertama tadi adalah memilih bibit yang bagus ya teman-teman, yang tidak ya unggul ya. Tentu kita harus memilih bibit yang unggul ya teman-teman. Yang kedua ya, kita harus rutin untuk membersih piringan kelapa sawit dengan maksimal ya, untuk ya menjaga kesuburan tanaman kelapa sawit dengan bersih piringannya dengan rutin ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu ya, rutin untuk memberi nutrisi atau pupuk pada tanaman kelapa sawit supaya pertumbuhannya subur dan maksimal. Yang selanjutnya ya, yang keempat ya, yang keempat itu tidak menanam sawit di bawah pohon ya. Ya, itu tidak bagus untuk
pertumbuhan atau perkembangan kelapa sawit teman-teman. Ya bisa biar terjaga ya kita harus memangkasnya dengan ditebang ya. Kalau misalnya teman-teman yang ada ya tanaman sawitnya dilindungi oleh tanaman karet seperti jengkol, tengkawang ya, itu bisa ditebang ya, dipangkas supaya pertumbuhannya cepat maksimal. Jadi begitu ya teman-teman untuk tips cara perawatan kelapa sawit biar tumbuh subur dan maksimal. Semoga buat sahabat-sahabat yang baru merintis, semoga tetap semangat untuk berkebun, tetap sukses dalam berkebun kelapa sawit. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga hadirnya video saya kali ini bisa termotivasi bagi kawan-kawan yang baru merintis. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tandan berduri.